Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat darat, kembali berjumpa bersama saya Siti Mursani Dan saya Yulia Maulidi. Beberapa berita hari ini diantaranya dari Banda Aceh, Aceh Singkil dan Langsa. Berita dari Banda Aceh terkait IARA mengajak masyarakat patungan bayar listrik kantor camat Banda Alam. Setelah mendapat informasi bahwa meteran listrik kantor camat Banda Alam sudah ditempel stiker penyegelan pemutusan sementara listrik di kantor camat Banda Alam. Humas IARA Dahlan bersama dengan tim IARA langsung ke kantor camat dan melihat meteran yang sudah ditempel stiker pemutusan sementara oleh PLN. Dan oleh karena itu IARA mengajak masyarakat Banda Alam agar bersama-sama patungan mengumpulkan uang untuk membantu melunasi tunggakan listrik kantor camat Banda Alam, karena jika listrik tidak ada maka pelayanan publik bisa terganggu. Semangat gotong royong ini sesuai dengan karakter masyarakat Banda Aceh yang dikandung dalam Pancasila. Ya, selanjutnya masih berita dalam wilayah Aceh juga, yaitu dari Aceh Singkil, yaitu terkait Kepala IARA Perwakilan Aceh Singkil Kaya Alim SH, pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak bangun kebun plasma. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, telah mengamanatkan kewajiban pola 80% bagi perusahaan inti dan 20% bagi plasma tersebut. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total areal perkebunan yang diusahakan. IARA juga akan mengirimkan surat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena menurut PP nomor 17 tahun 2013 KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antar pelaku usaha besar dengan UMKM. Selain itu, program plasma ini juga bertujuan agar para petani dapat lebih produktif melalui pembinaan produksi dan tata cara pengelolaan perkebunan yang baik, ya. Oleh karena itu, Kepala IARA Perwakilan Aceh Singkil Kaya Alim SH meminta untuk mendesak Bupati Aceh Singkil atas pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak membangun kebun plasma. Sahabat IARA, selanjutnya kita beralih ke Aceh Barat Daya, yang mana Ketua IARA Pusat Safarudin SH akan melaporkan Ketua KIP Abdiya ke DKPP. Safarudin mengatakan kasus perjudian yang melibatkan Ketua KIP Abdiya itu tidak hanya dilihat dari sisi pidana. Oleh karena itu, kasus tersebut harus dibawa ke DKPP untuk disidangkan secara etik. Dalam statementnya, Safarudin mengatakan jika kita meminta agar Ketua KIP Abdiya diberhentikan, bisa saja alasannya kita tunggu ingkrah. Namun selain pidana, ada etik yang harus dilihat. Jika hukuman dari DKPP bisa saja dipecat dari komisioner KIP, bukan hanya dari jabatan ketua, intinya kasus ini akan dilimpahkan dulu ke DKPP yang nantinya akan disidangkan oleh DKPP terkait status ini di KIP Abdiya. Selanjutnya kita beralih ke Langsa, ya, yang mana berita yang sedang viral hari ini di Langsa terkait pembakaran mobil Kepala IARA Perwakilan Langsa Haji Abdul Muthalib pada Senin 20 September 2021 lalu. Polres Langsa didesak untuk mengusut tuntas aksi teror terhadap Kepala IARA Perwakilan Langsa. Humas IARA M. Dahlan mengatakan aksi teror tersebut telah merugikan dan mengancam keselamatan Kepala IARA Langsa dan keluarganya. Menurut pengakuan korban sendiri, peristiwa tersebut telah terekam CCTV yang mana dalam CCTV-nya pelaku kelihatan mondar-mandir sejak 2 hari sebelum kejadian. Pasca terjadi teror yang dilakukan oleh OTK, di lokasi kejadian juga ditemukan barang bukti sebuah kayu panjang atau galah, terbalut karet ban dan kain yang dibasahi dengan minyak untuk membakar mobil yang dilakukan oleh pelaku di luar pagar. Sahabat IARA, mari kita simak detik-detik pembakaran mobil melalui rekaman CCTV. Muthalib menyebutkan dalam video tersebut terlihat 2 orang datang menggunakan sepeda motor putih, seorang diantaranya memakai pet putih. 2 orang yang belum diketahui identitasnya itu lalu membakar mobil Muthalib menggunakan kayu panjang dengan bagian ujung dililit kain untuk menyulut api. Api yang menyala-nyala tersebut diletakkan di bawah tangki minyak persis di bagian belakang mobil.
Dahlan mengatakan aksi teror tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus diusut tuntas hingga ditemukannya pelaku. Oleh karena itu, Yara minta Polres Langsa didesak untuk mengusut tuntas aksi teror terhadap Kepala Yara Perwakilan Langsa. Demikian public update hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami Yara Official. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.